Nah, dulu Bapak kenapa tidak kepikiran untuk pakai pola flexing? Flexing itu kan hanya untuk kelihatan kaya, Pak. Iya, betul. Bukan kaya beneran. Pak, katanya dulu pernah di penjara 5 kali. Bener itu, Pak? Bener. Jadi saya datang ke DPR, MPR. Kita nyeleneh. Mendukung wakil presidennya Ibu Tien Soeharto. Pasti dijamin bisa bekerja sama. Pulang dari situ. Kok ada mikrolet depan gue ya? Saya bilang gitu. Bapak. Turun semua. Ikut katanya. Siapa Bapak? Wah, aparat semua megang pistol. Itu Pak, orang dulu kalau masuk Laksus paling takut Pak. Preman-preman juga takut Pak. Pulang hilang nama Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Pak, katanya dulu pernah di penjara 5 tahun. 5 kali. 5 kali. Bener itu Pak? Bener. Pak, gimana ceritanya Pak? Mau denger dong kayak gitu? 5 kali. Pertama, tahun 70. Saya karena berantem, waktu itu saya ingat berantem sama anak gang Karanganyar, saya dikerekot bunder. Terus anak-anak pada nggak berani karena katanya dia jago kuntau katanya. Oh, lawannya? Yang ini orang yang sombong nih. Ya dulu masih remaja kan, saya Umur tungguin berapa dia. waktu itu Pak? 20-an? Enggak, paling 13 kali. Oh, masih 13. 13, 17, tahun 70 ya, 13. 13 ya. Jadi begitu saya lihat dia pulang sekolah, kan lewat depan rumah saya tungguin di perempatan jalan situ. Langsung saya timpa ya, saya timpa lagi, akhirnya lehernya tengkleng. Waduh, akhirnya saya dilaporin polisi, saya dibawa masuk. 1 minggu saya di sel itu sekarang jadi Metro Pasar Baru, itu seksi 3 namanya. Oh, di situ? Jadi 1 minggu aja? 1 minggu saya kena di situ. Jadi alhamdulillah nggak lama-lama. Tapi di dalam sel situ saya banyak belajar, saya banyak lihat polisi nangkepin ganja. Dulu ganja, nggak ada morfin. Luar biasa dah waktu itu. Saya untung nggak mau. Saya ingat banget itu. Yang kedua Pak, yang kedua. Yang 5 kedua, kali ditangkap. Tahun 74. 74. Iya. 74 itu malari. Malari? 15 Januari. Apa itu Pak? Kejadian apa? Peristiwa demonstrasi dulu Tanaka yang Jepang Perdana Menteri itu, yang terus bakar-bakarin rumah-rumah orang-orang tokoh-tokoh Tionghoa lah semua. Oh, kayak 98 ya? Iya, tapi ini lebih nggak terlalu ini. Oke. Itu malari saya kena jam malam, saya kena di Hayamuruk. Waktu itu kita ikut demo turun ke jalan sampai ke Gajah Mada, Hayamuruk. Oh, Bapak ikut demo dulu? Ikut jalan, tapi saya nggak ngerusak. Saya ikut, saya lihat ada beberapa semua, ada petugas Angkatan Laut sampai topinya dibuka, bajunya disuruh buka semua, macam-macam lah. Saya lihat banyak kejadian. Buat saya belajar. Begitu malam mau pulang, kena jam malam, ketangkep saya. Kan nggak boleh udah kena jam malam. Penjara? 2 hari. Oh, 2 hari. Ibu saya jemput. Udah 9 hari itu tadi dia. Ya kan? Keluar. Ketiga 78. Oh, berarti umur berapa itu? Di Palangkaraya. 20 tuh? Ya, 21 di Palangkaraya. Yeah. Saya melaporkan, saya disuruh kerja kayu di sana, terus ada pencurian kayu di areal kita. Saya laporkan ke polisi. Waktu itu polisi saya laporkan, tahu-tahu saya yang dijadiin tersangka. Luar biasa memang. Saya masih ingat Kapolwilnya namanya Harsono, penyidiknya, Kasat Sersenya namanya Sarikun Iskak. Saya masih ingat, saya nggak pernah bisa lupa itu. Itu di Polwil. Terus saya dititipkan di tahanan di Polres. Nah, Polresnya itu, Kapolresnya, itu saya masih ingat Letkol Yusuf Sutiono. Ya. Ingat loh. Saya ingat. Dan istrinya sampai hari ini masih baik sama saya anggap kayak ibu. Dan waktu saya ditahan di Polres, dititipkan, itu Kapolresnya suruh saya kalau siang kamu di ruang tamu aja. Kalau malam baru masuk sel. Dapat 21 hari saya di sana. Dimasukkan di dalam sel. Sel itu 1 kamar, paling 1,5 meter kali 3 meter, itu isinya 8. Gitu. Nggak ada WC, nggak ada apa. Dan cuma ada lubang gitu. Jadi kalau malam saya minta sama orang saya bawain fix Formula 44.
Jadi begitu udah malam, kelar makan, saya minum itu. Supaya bisa tidur. Biar cepet tidur. Iya. Jadi kalau mau buang air pun ketok pintu mesti ngasih duit supaya bisa keluar. Tidurnya duduk dong. Ya begitu, bongkok pakai pistol. Begini. Kayak pistol gitu. Kayak pistol aja. Iya, gitu. Gitu. Ya, udahlah. Memang dikeluarin akhirnya 28 hari. 21. Ya, saya dikeluarin. Dan tapi waktu di situ saya dilayanin baik sama ibu Kapolresnya, sama Kapolresnya dikasih makanan, dimasakin apa. Kadang-kala dibawa malam-malam ke rumah Kapolresnya, ntar malam baru dipindahin. Soalnya Kapolwil kan atasan dia. Itu yang waktu merintis kayu ya Pak ya? Kayu. Terus yang keempat? 82, peristiwa Lapangan Banteng. Oh, saya baru lahir 1 tahun tuh. Peristiwa Lapangan Banteng itu ada masa masuk, saya waktu itu wakil RW 03 Krekot Bundar Pasar Baru. Iya. Ya, saya baru masuk Islam. Waktu itu, saya lagi di kantor saya Jalan Lauco, tahu-tahu ada masa. Saya pas habis sholat, saya ingat tuh habis sholat azhar. Saya pakai celana putih, saya pakai pici merah kalau nggak salah waktu itu. Saya pakai baju putih waktu itu. Saya keluar, saya lihat masa udah dari metro situ Pasar Baru tuh datang ngerangsak semua. Mau ngapain itu Pak? Mau timpuk-timpukin toko-toko Pak. Gara-gara isu apa itu? Kampanye Golkar. Oke. Itu ribut sama P3 punya masa. Oh, P3 ya. Itu peristiwa Lapangan Banteng. Jadi begitu masuk di Krekot Bundar Simpang 4, saya lihat ada mobil bakar. Saya masuk ke situ, saya lihat, hei, apaan main bakar? Saya lihat itu Corolla DX putih, perempuan yang nyupir. Jangan main bakar, minggir, saya bilang. Saya kaget tuh Pak, suara saya kencang kali ya. Minggir. Nggak ada bakar, jangan. Di sini. Ini bukannya ini. Enggak, Cina. Enggak, ini saudara gue. Minggir. Jalan dia. Tapi Bapak kan mukanya Cina juga. Iya, Muslim. Saudara gue Cina. Kan dia bilang, ini Cina. Enggak, Cina Muslim kayak gue. Saya bilang gitu. Iya kan. Oh, dia pakai dong. Udah pakai peci gue kan habis sholat gitu. Lucu lagi. Selamat tuh Pak. Iya. Selamat tuh cewek. Kalau nggak dibakar itu dibakar Pak. Terus masuk ke Jalan Lauco, depan kantor saya. Saya bilang, lu jangan di sini. Nggak bisa. Jalan, sambil jalan, terus 3 toko dari kantor saya, itu kantornya Hardiman Siregar. Toko Malari itu. Ya kan, toko 15 Januari itu, Hardiman Siregar. Dia sama Willy Rendra di atas, saya ingat tuh. W.S. Rendra, tuh penyair tuh. Dia di atas teriak, lu, banyak intel, ditangkap. Saya bilang, gue kan nggak ngapa-ngapain. Gue cuma sebagai RW, gue ikut masa, gue masuk ke dalam masa, gue mau lihat nih sampai kemana sambil saya maksudnya masuk ke dalam arus, saya belokin arusnya gitu Pak. Terus dia bilang, ayo bakar. Jangan, ini rumah saudara-saudara gue. Enggak, ini rumah Cina Muslim kayak gue sini banyak kan. Sono aja lu sono. Nah, saya bawa ke daerah asal mereka sono. Dia ke sana udah aman nih di Lauco. Saya lihat ada panser kan nongol dari sana. Aman, gua masuk ke gang dong, gua kabur. Udah keluar dari kerumunan massa saya. Soalnya massa itu ngangkat saya, Pak. Enggak pas ngangkat gitu. Habis cetak gol kali ya. Bukan dia ngangkat tuh ya. Terus ada yang ngerokok kantong. Saya bilang, mau nyopet juga kan, ada masa kesempatan. Jadi pada saat kalau ada kerumunan massa begitu, kita berani, Pak. Itu kita dianggap tokohnya Pak, dan diuyuin gitu. Tapi saya kan tahu penyakit. Rupanya waktu saya diangkat tuh saya difoto sama Intel Pak. Cepet ya kan. Oh, tersangka. Belum Pak, masuk saya ke dalam gang. Padahal Hardiman udah teriak-teriak tuh. Orangnya masih hidup tuh Hardiman Siregar biasa. Lung, jangan, katanya panggil saya Alung kan. Udah aku masuk ke dalam gang. Saya inget tuh, terus kan semua pada sepi tuh. Orang nggak berani keluar yang bawa mobil. Bakar-bakar semua kan. Saya waktu itu masih pacaran tuh. Sama istri sekarang? Oh, iya, pacaran. Iya. Masih pelan-pelan tuh gitu. Pacaran. Oh iya, 82 soalnya 82. Saya masih pacaran, baru belum kawin tuh Maret kalau nggak salah. Saya kawinnya Juni. Iya. Saya naik motor, saya nengok ke Kemayoran, ke rumah istri saya ngapel lah gitu, corona itu. Udah nih, pulang ngapel jam 8 atau jam 9, saya balik lagi. Saya di pos RW saya kan, saya nongkrong. Tempat favorit tuh tahu aku. Nongkrong di situ. Tahu-tahu mobil datang. Saya kaget. Siapa nih? Turun. Yang namanya Yusuf Hamka siapa? Saya.
Dia bacakan, surat penangkapan ini. Loh, kenapa saya ditangkap? Ya saudara ikut aja. Oh, nanti jelaskan di sana. Terus saya bilang sama teman saya, bilangin kakak gue ditangkap. Ya. Katanya di Polda nih, cari. Bawa 10 mobil, bawa ke sana. Saya bilang, gue salah apa ya? Kok gue ditangkap nih? Yang kaget kan itu ruang penyidik pemeriksaan tuh Pak. Kayak koridor, terus ada pintu kamar gitu, kayak gang gitu kan. Tuh kamar penyidikan tuh. Ruang 1, 2, 3, itu kayak gang gitu, panjang tuh. Oh, kayak gitu dia. Jadi waktu saya naik ke atas tuh, mereka bilang, Kijangnya udah ketangkep katanya. Jadi waktu saya naik ke atas. Bener ya, berarti ada kijang-kijangan ya? Iya, waktu saya ketangkep tuh ya, waktu saya dibawa ke atas Pak, rupanya kamar saya paling ujung. Pak, semua kamar kepalanya ngelongok, penyidiknya mau lihat siapa. Oh, pada keluar gitu? Iya, pada ngeliat. Wah, ngeliat. Kijang apa nih? Ini Cina ternyata rupanya. Nah, gue juga kagak tahu, katanya. Kijang cungkok. Tahu-tahu di penyidikan Pak. Iya. Penyidikan, katanya saya yang menggerakkan. Gerakin apa gue bilang, gue ngamanin kampung gue. Wah, nggak benar. Akhirnya ada satu Kolonel Hendro Suyono dari Skogar. Waktu itu 6 angkatan yang periksa. Hendro Suyono. Bukan Hendro Priyono, Hendro Suyono. Itu orang Cijantung Kopassus juga. Dia Skogar, dia kenal saya. Kamu kenapa bisa begini? Saya bilang, Bang, saya nggak salah, Bang. Saya ngamanin kampung, saya bilang. Ada masa masuk, masa saya nggak pakai cara saya. Kalau saya benturin masa jangan, pasti masanya berantem sama saya. Saya masuk dulu ke dalam masa. Yuk, saya bilang ke sono, gitu kan. Terus, kamu nyelamatin kampung? Iya. Bisa nggak ada orang kampung yang kamu selamatin itu rumah-rumahnya bikin surat sama kamu? Oh, bisa, saya bilang. Bersaksi lah gitu. Bikinlah surat, orang-orang panggil, bikin surat pernyataan, ada 5-6, bawa sini katanya. Bawa sini. 2 hari nggak diproses-proses juga nih. Akhirnya, rupanya kakak saya kontak Ibu Adam Malik. Oh, masih ada itu? Waktu itu masih ada, 82. Oh, oke. Jadi, masih wapres. Oh, iya. Masih wapres. Karena memang saya sama Bu Adam juga baik, kakak saya juga baik. Iya. Akhirnya Bu Adam kirim kolonel polisi ajudannya. Itu kalau nggak salah Ibu Ratna. Oh, perempuan. Datang ke sana, dibilangin, Yusuf Hamka nggak mungkin ikut terlibat dalam kegiatan mengganyang Golkar. Waktu itu Golkar kampanye di lapangan Banteng diganyang, jadi rusuh. Golkarnya yang mau diganyang waktu itu. Karena 3 hari lalu baru di Medan kampanye Golkar buat kami, katanya. Gitu. Jadi ajudan bilang, akhirnya saya dilepasin. Kemudian saya keluar, saya minum es Medan tuh, saya ingat di depan rumah saya. Tahu-tahu saya dapat telepon, diajak sama Pak Adam ke Istana Bogor. Ngapain? Kasih ceramah di depan ulama Jawa Barat, menjelaskan situasi. Oh, membantu. Menenangkan semua. Gitu kan. Jadi seolah-olah ulama Jawa Barat kumpul sana, dan saya ingat saya tidur di sebelah kamar Profesor Dr. Selo Sumarjam, guru besar UI waktu itu di Istana Bogor. Gitu. Jadi Adam Malik ya? Jadi umur 24 kali ya, 25. Iya. Saya udah bisa ceramah di Istana Bogor, Bos. Ulama se-Jawa Barat. Waktu itu ketua ulama Jawa Baratnya Kiai Haji Esed Mutakin. Rektor Unisba, Universitas Islam Bandung. Itu yang keempat tuh. Yang kelima, ini lebih sedap lagi. Jadi saya datang ke DPR, MPR. Iya benar deh. Waktu itu kan ada setiap... sama nih kayak sekarang pemilihan presiden, orang kepengen tahu presidennya siapa. Nah waktu itu hari kan cuma 1 presiden, ya kan, mendukung Presiden Soeharto sebagai presiden selanjutnya, gitu kan. Ya. Terus kita nyeleneh. Waktu itu bilang mendukung wakil presidennya Ibu Tien Soeharto, pasti dijamin bisa bekerja sama, karena kan dulu presiden sama wapres harus bisa bekerja sama. Oke. Wakilnya saya bilang, saya dorong dong, saya dukung Ibu Tien Soeharto. Apa salah saya? Ya enggak sih, Pak. Enggak salah kan? Nah, pulang dari situ. Iya kan, teng-ting-teng. Tahu-tahu saya pulang di mobil, jam 5 saya ingat tuh masuk di rumah saya di Kartini 5. Kok ada mikrolet depan gue ya? Saya bilang gitu. Oh, dulu mikrolet, Pak, mikrolet, ya? Iya. Kalau sekarang tukang bakso dia, biasanya ada depan tuh. Mikrolet. Kok ada mikrolet depan gue? Itu gue baru masuk. Garasi.
turun semua. Dari mikrolet. Iya. Ikut katanya. Siapa Bapak? Wah, aparat semua megang pistol. Ikut. Surat penangkapannya. Karena? Kagak ada alasan, Pak. Waktu itu kan Laksus. Nggak pakai alasan. Iya lagi. Laksus kagak kena Petrus saya udah bagus gue. Akhirnya Pak ya. Penembak misterius. Iya. Handphone mesti yang oranye nih Pak. Handphone dulu inti oranye. Telepon mobil phone. Ada iya. Warna oranye. Itu. Waduh, gue dibawa surat penangkapan. Gue telepon Pak. Yang nanda tangan seorang kolonel waktu itu. Gue telepon jenderalnya, atasannya. Dia bilang, waduh Sup, saya nggak bisa bantu. Katanya. Ini perintah pangap Pak Benny Murdani, katanya. Perintah Pak Benny Murdani, perintah pangap, katanya. Dia tutup telepon saya. Saya bilang, gila. Ini bahaya banget nih gue nih. Temen gue aja Brigjen aja takut. Waduh. Saya cari kemana? Udah dah, pasrah aja dah. Kalau udah begitu mah pasrah aja. Gue kagak tahu gue salah apa. Itu Pak, orang dulu kalau masuk Laksus paling takut Pak. Preman-preman juga takut Pak. Pulang hilang nama Pak. Bukan hilang badan Pak, hilang tangan. Bukan, hilang nama Pak. Nah, akhirnya saya dibawa ke Kramat 7. Kramat 7 saya ketemu dan Satgas Intelnya, komandan Kramat 7-nya. Itu Kolonel Darmawan. Mukanya kayak Rocky Marciano. Itu. Oh ini apa? Pemain Sylvester Stallone. Iya. Mukanya kayak gitu? Iya, mukanya kayak gitu. Ngomongnya juga gitu. Aduh Pak Yusuf, saya nggak enak nih Pak Yusuf di sini. Dia orang tahu saya anak angkatnya Pak Adam Malik waktu itu. Saya nggak enak nih katanya. Saya bilang, ya Pak enak-enak. Dia main itu tuh katrol, saya suruh ikut main. Diperiksa saya 21 hari di situ. Lama. Iya kan. Terus saya sempat marah, dites Al-Fatihah, dites sholat saya marah. Saya masih ingat itu. Penyidik saya namanya Darmin, saya marah-marah sama dia. Saya bilang, Bapak ya punya kuasa. Bapak ngaku Islam, tapi Bapak menghina Islam di depan saya. Saya perintah, katanya. Masa saya Al-Fatihah nggak bisa, sholat ego bisa? Ya saya perintah. Jadi saya sholat, terus suruh baca semua. Saya bacain. Tapi sambil saya nangis tuh. Saya bilang, orang Islam kamu zolimin saya. Saya perintah. Katanya. Nah, tuduhan terhadap saya hari itu bukan itu sebenarnya. Ternyata dikembangin lagi. Oh, dicari-cari? Iya, dibilang saya mengadakan Islamisasi. Islamisasi itu apa? Untuk membuat negara Islam, jadi semua orang di Indonesia akan diislamkan oleh saya. Gitu. Lebih kejam lagi itu. Jadi itu si Darmin itu, saya ingat Sersan Mayor Darmin. Tinggi orangnya, pakai kaos oblong. Masih hidup nih? Udah mati gitu. Itu pasti udah mati. Kalau Bapak ngomong udah mati. Kalau kita sopan udah meninggal, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Ada yang masih hidup. Iya. Yang masih hidup yang ngebebasin saya. Siapa, Pak? Jadi setelah 21 hari, rupanya sempat dikontak juga Pangdam Kalimantan, yaitu Pak Faisal Tanjung. Oh, tahu. Nah, itu kan dia tahu semua dari teman-teman saya ditahan. Iya. Kontak laporan kepada Pangdam Jakarta, terus kepada Asintel Jakarta, Kolonel Hendro Priyono. Oh. Akhirnya Hendro Priyono jam 2 malam, jam 3 malam datang ke sana. Sup, katanya. Ngapain kamu? Siap Pak, saya nggak banyak ngomong. Pulang kamu katanya. Yang benar Pak. Iya pulang, udah. Pak Faisal Tanjung udah telepon saya juga katanya. Kamu anak baik katanya. Izin Pak, saya telepon dulu ke rumah. Saya telepon, pinjam telepon. Telepon bawain baju putih, celana putih, pici putih. Jemput gue naik mobil. Dan lo sama supir harus sama pembantu. Saya takut Pak, pulang saya di Petrus ya. Oh, jujur saya takut masih Pak. Kepikiran masih itu? kepikir Pak. Gue dilepas, gue dibedil. Ini jebakan apa bukan iya, nih? Takutnya gitu. Terus saya bilang, Pak Hendro, mohon maaf. Saya mau sujud syukur. Dan saya mau sholat 2 rakaat di sini. Di lapangan ya. Saya sujud syukur, terus saya sholat 2 rakaat. Terus bilang, Pak Hendro, terima kasih. Di lapangan mana? Di lapangan Laksus. Nggak deg-degan, Pak? Iya, tapi kan bagaimana? Kalau di situ sih nggak mungkin saya dieksekusi. Takutnya di luar, Pak, pas pulang. Oke. Gitu. Akhirnya dijemput sama istri saya.
naik mobil, saya pulang. Saya deg-degan. Oh, sampai juga rumah nih, gue bilang. Aman nih, apa di rumah gue dieksekusi nih. Kepikiran deh. Jalan zigzag nggak Pak? Jalan zigzag nggak? Saya pernah soalnya diancam orang dulu mau ditembak sama penembak misterius, gue jalan zigzag. Gue di kosan gue jalan zigzag. Gue takut dari gedung mana. Itu lucu loh Pak, deg-degan Pak. Pak, itu cuma diancam begini, ini Petrus kan resmi Pak. Iya Pak, cuma kan kita kepikiran. Jangan jadi di belakang gue jalan zigzag kan. Saya cuma bilang sama supir, kalau ada yang berhentiin, tabrak. Gue bilang. Kalau ada yang berhentiin, tabrak. Padahal mobil kita mobil bagus juga tuh waktu itu. Iya. Tabrak aja, tapi sampai rumah juga gue. Wah, aman juga gue di rumah, nggak apa-apa. Itu lagi zamannya Petrus, Pak. Iya. Bodoh. Iya, itu menyeramkan sekali. Saya sama Pak Endro, saya bilang terima kasih Pak Endro Priyono. Sampai sekarang ya udah kayak saudara lah. Oh, Pak Endro kalau nonton ini masih ingat kali ya? Mungkin ingat, jelas. Karena beliau yang membebaskan saya dari tahanan di zaman Pak Beni Murdani dan di Keramat 7. Dan beliau yang datang tengah malam yang sama istri saya bebasin saya. Itu seru ya. Ini cerita true story, jadi nggak apa-apa, Pak Hendro tahu kok. Iya. Aku mau nanya nih Pak, orang-orang kayak Bapak itu kan banyak yang sukses. Kalau kita lihat dari statistik data tuh yang aku dapat, orang Chinese non Muslim ya termasuk ya, itu biasanya kan lebih kaya gitu. Sedangkan yang pribumi, mereka nih tidak banyak. Aku melihat itu kekurangannya dari sisi mana ya Pak ya? Maksudnya dari pola didik kah? Dari cara apakah? Kalau Bapak ngelihatnya dari sisi mana? Gini, dulu sebenarnya ada kesalahan dari pemerintah di zaman Orde Baru. Bahwa semua orang-orang Tionghoa tidak boleh terlibat di dalam politik, terus tidak boleh ikut sekolah di sekolah negeri, terus tidak boleh masuk polisi atau tentara, semua. Dan pegawai negeri nggak boleh lah, dibatasi. Kalaupun ada minor sekali, itu ada aturan seperti itu. Zaman dulu nih? Zaman tahun 65 ke sini. Oke. Ya, sampai 98. Iya. Jadi memang ada aturan begitu. Sehingga si orang-orang Tionghoa ini tidak mempunyai kesempatan untuk jadi pegawai negeri, atau polisi, atau tentara. Sehingga mereka akhirnya bergerak di bidang usaha. Iya. Sekolah pun sekolah swasta. Iya. Jarang sekali yang bisa mendapat kesempatan di negeri. Begitu tahu, oh ini WNI keturunan, pasti susah. Kecuali dia dekat dengan pejabat. Berarti untung dong. Yang orang pribumi lah maksudnya. Lebih untung kan? Ya, sehingga sektor bisnis tidak ditangani dengan baik. Akhirnya orang-orang Tionghoa yang mendapatkan peran di sektor bisnis. Dia kan tidak boleh jadi pegawai negeri. Loh, kebijakan yang dibuat dulu itu kan sebenarnya untuk membantu orang pribumi kita, orang lokal kita gitu kan. Tapi malah dimanfaatkan sama yang Chinese jadi lebih untung gitu. Gini, ada teori Alibaba, tahu nggak? Belum Pak. Nah, ini bukan Alibabanya yang di Cina, bukan, Jack Ma. Bukan. Iya, bukan. Dulu pemerintah di zaman Orde Baru membuat satu peraturan bahwa pribumi, perusahaan pribumi akan diberikan prioritas. Iya. Ya. Iya. Bekerja. Iya. Semua. Sehingga akhirnya banyaklah yang minta izin kehutanan, konsesi kayu, pribumi. Namanya Ahmad misalnya atau Ali. Iya. Di depan, di rootnya pemilik. Tapi yang punya si Babah. Iya kan? Jadi Alibaba nih. Jadi misalnya yang punya Ahmad, nggak tahu ini Koseng yang pemiliknya gitu. Itu di depan doang dia. Jadi mungkin dikasih 10%. Kalau ada juragan yang baik dikasih 10%. Bahkan kalau enggak, dia pakai supirnya atau pegawainya. Ahmad, kita bikin perusahaan ya katanya. Bikin. Terus minta konsesi kayu. Dulu belum ada tambang, Pak. Iya, Pak. Bang. Ya kan, supplier juga masuk, ke kepolisian kemana. Kan harusnya kan UMKM pribumi. Jadi ya Alibaba, Pak. Ali yang nongol, Baba yang punya. Paham. Nah, ini. Kenapa si Ali tidak menjadi Baba? Nah, karena si Ali lebih senang hari itu jadi pegawai negeri. Sehingga, atau jadi pegawai dan dia tidak punya kesempatan untuk bisnis. Dia juga tidak mengerti. Makanya dulu ada mau transfer. Kenapa
dibilang si Ali dikasih, si Baba di belakang, dulu seolah-olah mau dikawinkan oleh pemerintah sehingga bisa transfer teknologi bisnisnya supaya si Ali bisa jadi pinter. Tetapi kadangkala si Ali ini cepat puas. Dia dikasih 10 puas cuannya. Kalau si Baba dikasih 10 nggak puas, gue mau 100. Udah dapat 100, gue mau 1000. 1000, gue mau 10.000. Jadi bedanya gitu, pola pikir. Pola pikir, Pak. Apa yang salah sih, Pak? Maksudnya aku tuh masih belum nemu ya. Maksudnya kan kalau kadang-kadang aku ngobrol sama karyawan gitu-gitu, gua kadang-kadang suka mikir, kok cara berpikir kalian tuh begitu ya? Kita kesampingkan lah cari makan, semua juga cari makan, ya kan? Ibaratnya kita mau buat survive, semua juga mau bertahan hidup, oke. Tapi apa sih inti dari kehidupan yang ingin kita capai kan? Nah ini kok kayaknya banyak yang nggak nyampe berpikir sejauh itu gitu loh, Pak. Apakah pola didik, apakah apa budaya kita, permasalahannya ada di mana? Kita kasih edukasi, orang banyakkan komen dari sisi yang itu dia begini, itu begitu, bukan diambil baiknya, tapi malah dia yang dilihat buruknya. Pola didik, pendidikan umum, pendidikan agama ini mempengaruhi, Pak. Karena di agama kami, terutama saya Islam, itu diajarkan bahwa kita syukuri aja apa yang kita udah dapat. Benar. Ya, kita syukuri memang. Benar. Tapi kita lupa bahwa juga di situ di Islam diajarkan bahwa jadi orang beragama harus kaya. Oke. Kalau kaya bukan berarti mensyukuri yang sudah dapat terus stop, menikmati yang sudah dapat saja gitu. Nggak boleh. Nah, kebanyakan teman-teman kita, begitu dia berasa dia sudah achieve di pada targetnya, misalnya, target gue kepengen punya rumah, gue kepengen punya mobil, terus gue kepengen punya tabungan. Udah, dia stop. Dia mulai bermalas-malasan. Dia lupa nih, nanti anak makin gede, sekolah makin mahal. Ntar ada anak yang kakinya patah, tabrakan juga. Dan terus kan tingkat inflasi juga setiap tahun kan pasti berubah. Nah, sehingga biasanya mereka kalah. Nah, sedangkan si Tionghoa ini selalu diajarkan pola hidup hemat dan selalu uber cuan terus karena mempersiapkan diri kalau nanti keadaan susah, keadaan sakit, keadaan anak mau sekolah, keadaan hari tua. Nah, di orang Tionghoa itu selalu ada diajarkan, lu nggak boleh lebih miskin dari anak-anak lu. Itu kami diajarkan. Karena wibawa lu nggak akan ada nanti kalau lu sampai minta duit dari anak lu. Ini nilai prinsip Tionghoa nih. Iya. Tapi kadangkala kalau orang-orang kita, terutama masyarakat Indonesia, kepada anak-anaknya, dia selalu bilang, nah dari kecil, nanti kalau udah gede, jadi menteri ya, jadi gubernur ya, biar bapak ibu bisa ikut kamu bahagia. Gitu. Selalu menyenderkan kepada itu. Jadi pola pikir yang berbeda. Jadi pola pikirnya dia ingin menggantungkan hidupnya kepada anaknya. Kalau orang Tionghoa, dia prinsip dia nggak mau menggantungkan hidup dari anak. Itu yang aku bingung, nggak mau dia. Ya, jadi, Mama juga nggak mau. Jadi itu berasa terhina sekali kalau orang tua, ya kalau saya kemarin kepada putra saya Faisal, saya masih bilang, kamu ingat ya, jangan sampai nanti kamu nggak bisa kerja, walaupun kamu ada kekayaan, anak kamu pasti tidak hormat sama kamu. Ya kan? Walaupun kamu ada duit, tapi jangan sampai pernah anak kamu lebih pintar atau kamu minta duit, dia lebih kaya daripada kamu. Ya, soal lebih kaya sih boleh, tapi kamu jangan pernah minta duit dari dia. Itu sah, anak lebih kaya, lebih pintar, oke. Tapi kita juga jangan sampai juga goblok kebangetan, miskin kebangetan. Aku mau nanya Pak, kalau sebagai pengusaha, bisa nggak kita cepet untuk dari nol ya? Cepet untuk dalam 2 tahun deh, gue udah punya duit banyak nih. Bisa. Cara bener? Cara bener nggak bisa. Nggak serius? 20 tahun aja juga nggak bisa, Pak. Miliar. Iya, nggak gampang, Pak. Untuk membuat uang dari seperak jadi 10 perak aja susah. 10 perak jadi 100 perak aja susah. 100 perak jadi 1000 perak aja susah, Pak. Apalagi buat miliar. Saya aja dulu umur 20. Saya mimpi, waktu itu ditanya, umur 20 lah, ditanya sama teman-teman. Waktu itu dia tanya, cita-cita lu apa? Saya bilang, gue mau buat duit 1 hari 1000 perak. 1000 perak kalau dapat 10.000 perak per hari. Terus
100.000 perak, terus 1 juta, 1 juta, 10 juta, 10 juta, 100 juta, 100 juta, 1 miliar. Setelah 1 miliar per hari, I stop kan, saya udah bilang gitu. Oke, waktu itu. Ya, dan itu umur 20 saya bicara, saya bisa achieve dikala saya umur 55, 60. That's 40 years, man. 40 tahun. Jadi kalau orang bilang 2 tahun, kalau dia bukan anak orang kaya, impossible. Dia Impossible. Tapi ada kemungkinan 1% nggak? Dia dapat lotre. Kalau dia untung. Tapi kan dari 1 miliar orang belum tentu ada 1 orang, bos. Kalau pola saya nih, pola saya adalah, oke, gue pakai pola flexing ya. Di mana gue akan memflexingkan usaha gue atau memfleksikan apa yang gue dapat dari usaha gue. Itu kan good marketing. Orang-orang akan interest untuk mau tahu, datang ke gue sehingga gue bisa leluasa nih untuk dapat cuan dari hasil marketing gue nih. Mungkin nggak dalam 2 tahun? Nggak mungkin. Nggak mungkin, bos. Yang kita ngomong bener ya? Iya, sebab untuk cuan, kalau nggak setengah nipu atau nipu beneran, nggak mungkin, bos. Itu pasti ada unsur penipuan. Ya, kalau benar-benar dia punya cuan, dia harus beranakin duitnya. Dari perak jadi 10 perak, 10 perak jadi 100, 100 jadi 1000, 1000 jadi 100.000, jadi 1 juta. Nah, dulu Bapak kenapa tidak kepikiran untuk pakai pola flexing, Pak? Maksudnya untuk memarketingin apa yang Bapak mau jual nanti untuk dapat cuan. Iya. Kenapa Bapak nggak pakai pola itu? Flexing itu kan hanya untuk kelihatan kaya, Pak. Iya, betul. Bukan kaya beneran. Saya maunya kaya beneran, Pak. Saya nggak mau kelihatan kaya. Cita-cita saya adalah jadi orang kaya beneran, bukan kelihatan kaya. Kalau kelihatan kaya, saya jadi foto model aja, Pak. Iya kan, pinjem-pinjem berlian orang, pinjem jam tangan orang, terus baju-baju bagus. Itu kelihatan kaya. Tapi kan dengan pola itu Bapak bisa bisa kaya beneran. Oh enggak, belum tentu. Belum tentu. Itu kaya bohongan. Bapak lihat, banyak perusahaan-perusahaan besar yang wah kelihatan hebat. Tahu-tahu PHK karyawannya. Nggak usah itu. Perusahaan yang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, kayak Disney, kemarin saya dengar 7.000 karyawan dia PHK. Ini Pak, kalau tidak benar-benar fondasinya kuat, akan terjadi kapital erosi. Dan ini hanya fata morgana yang kelihatannya indah, padahal isinya kosong. Jadi kalau buat orang-orang kayak awam kayak kita nih, kita ngelihat, wah ini, wah dia bagi-bagi duit nih, wah sukses, gue pengen kayak dia gini-gini. Itu baik nggak buat kita kayak ngelihat hal seperti itu sebagai satu referensi, wah ini jalan gue sukses? Kalau kita sebagai referensi, itu saya rasa nggak baik. Karena itu pasti bohong punya. Dan itu, ya maaf, itu tong kosong nyaring bunyinya. Kan kita diajarin waktu sekolah, kalau tong kosong, dipukul, tung, suaranya lebih kencang daripada tong ada isi airnya. Kalau isi airnya bunyinya blebeb, gitu kan. Lebih padat kan? Lebih padat. Kan? Jadi gini, kalau orang mau kaya, dia satu harus kerja keras. Ya itu udah harus itu. Kerja cerdas. Kerja cerdas. Ya. Kerja amanah. Amanah tuh jujur. Jangan hanya cerdas saya, terus pinter ngapusin orang, ngebohongin orang. Nah ini kan pinter cuman flexing, ngapusin orang. Jadi seolah-olah, wah dia hebat, ya kan. Terus pakai jam tangan berpuluh-puluh, pakai cincin berpuluh-puluh gitu. Mau ngapain? Bos, kalau orang kaya mah nggak perlu diunjukin yang gitu-gituan. Iya, soalnya aku bingung kalau lihat Pak Yusuf. Pak Yusuf tuh kalau datang atau saya ketemu, itu suka bawa mobil sendiri kadang-kadang. Ya. Nggak ada polisi-polisi, nggak ada pengawal-pengawal, nggak ada tangan Pak Yusuf aja kagak ada itu gitu loh. Maksudnya kita jadi bingung gitu loh. Mana yang benar, mana yang enggak. Nah, gini makanya, bos. Saya ini satu, saya nggak pernah berasa kaya. Kedua, walaupun proyek saya mungkin triliunan gitu, saya nggak pernah tuh ngelihat duit kontan ratusan miliarnya depan saya nggak pernah gitu. Karena saya nggak pernah pakai itu duit, saya pakai buat kerja. Nah terus kan kalau orang kan ada personal assistant, ada bodyguard, ada apa. Saya jalan sendiri, karena apa? Saya nggak berasa saya orang kaya, ke satu. Kedua, saya berasa pola hidup saya nih dari dulu ya begini aja. Orang bilang, kalau ibu bapak saya manggil saya gembel dulu. Kalau saya pakaian saya anggap sederhana, tapi teman-teman saya bilang, lu ngegembel melulu, lu katanya. Pakaian saya nggak gembel. Tapi ternyata, at the end, baru-baru ini saya berasa, mendingan gue ngegembel kali ya, dibanding orang-orang. Coba lihat kita kasus kemarin. Sejak kasus ada anaknya pejabat pajak yang kena nih, tahu-tahu dia punya mobil
Rubicon. Terus kemudian diuber lagi harta kekayaannya apa. Dan yang lucu, ada sekda punya bini di daerah mendadak jadi nggak punya malu. Nggak punya malunya begini loh. Dulu kita pakai barang palsu aja malu. Sekarang nggak tahu malu, semua bilang, enggak, barang saya dari Mangga 2, KW, barang palsu, apa semua. Ya, jadi dunia terbalik-balik. Kan lebih baik malu daripada ketangkep, Pak. Oh gitu ya, saya sih. Iya kan, kalau filosofinya kan, sekarang Bapak coba logika sederhana, Pak, daripada kita ketangkep mendingan malu kan, Pak ya. Soalnya kalau ketangkep lebih malu, ya kan, pemikirannya begitu. Tapi kan orang tahu, barang KW sama nggak barang KW, apalagi udah masuk di medsos. Jadi semua sekarang orang berebut adu palsu, bukan adu asli. Jadi lucu nih. Iya, karena kan untuk membuktikan asli atau palsu kan nggak semua orang bisa, Pak. Pak, nggak gampang, Bos. Pembohong selain harus punya ingatan yang kuat, tentunya harus punya barang yang bisa dibuktikan dia bohong. Betul. Emangnya, nih dia sekarang pakai warna hijau. Iya. Emangnya dia begitu laki pada saat dia ke Mangga 2 dia bisa cari yang KW yang warna hijau. Nanti kalau pemeriksa aparat bilang mana yang warna hijau disamain. Aparat juga nggak bodoh, Bos. Sekarang di medsos begitu udah keluar di foto sama dia, ini pegang buat pembuktian. Begitu barang palsu nggak palsu kan kelihatan. Jadi orang berusaha mengelabui dan saya nggak melihat itunya deh dia barang halal atau barang haram, tapi saya lucu. Dulu waktu kecil aja kita pakai barang palsu aja kita malu. Sekarang buset, pejabat tinggi semua pada nggak tahu malu. Pakai bilang barang saya palsu. Bahkan dulu ada seorang pejabat tinggi begitu dibilang, waduh jam tangannya mahal, langsung jam tangannya dibuang. Mana nih kalau ini jam KW katanya. Padahal kita tahu itu jam asli. Tapi demi menghindar berkelit sudut telanjang bulat juga mau kali itu orang semua. Iya kan, udah nggak tahu malunya. Jadi makanya masalah malu itu penting, Bos. Nah itu. Kalau udah nggak ada urat malunya, susah, Bos. Jadi apa aja dikerjakan. Seperti begitu. Pertama-tama pasti saya yakin ibu-ibu pejabat itu waktu arisan, wah aku baru beli barang ini. Miliaran atau apa. Begitu rame di medsos. Enggak, barangku KW. Bodoh amat dah. Begitu teman-temannya nanya, lah lu bilang asli. Oh iya enggak, yang kemarin asli, yang ini palsu katanya. Udah nggak tahu malu. Lebih ke menyelamatkan diri soalnya posisinya. Makanya oleh sebab itu nggak usah pamer-pamer. Mendingan kayak saya, Pak, ngegembel aja. Gua pakai barang bagus atau nggak bagus, kan orang nggak peduli. Nah, ini kan jadi problematika dari cara berpikir masyarakat kaum awam di mana mereka melihat sesuatu dan memutuskan. Apalagi kita bicara tentang pemimpin. Iya kan Pak ya? Pemimpin. Ini kan orang awam ibaratnya ngelihat ya paling hanya sebatas lapis 1 lah. Kalau Bapak kan mungkin udah ngelihat ke lapis yang lebih jauh. Nah mungkin bagaimana sih cara kita memandang misalnya, aduh ini nggak bagus, ini bagus. Tadi kita udah ngomong flexing kan? Nah itu udah jelas. Itu nggak bagus, itu nggak baik. Itu bisa menyesatkan, itu bisa ini. Kalau kita misalnya mau memilih seorang pemimpin, bagaimana Pak? Pemimpin. Kita bicara pemimpin nih. Kita bicara pemimpin. Pemimpin Pak. Pemimpin itu selain harus adil, harus jujur Pak. Ya. Ngebuktiinnya gimana nih? Nah, gini. Jujur tanpa ketegasan juga nggak bagus Pak. Oke. Ya. Bapak lihat flexing. Kita aja orang awam udah tahu ini niatnya nipu. Aparat hukum kan harusnya lebih tahu daripada kita. Tindak dong sejak awal. Jangan didiamin. Nah ini yang kadang-kala didiamin. Alasannya nggak bisa sebelum ada bukti. Loh, lebih baik pencegahan daripada penindakan. Kalau sudah kena korban, kita lihat kasus Indosuria 116 triliun. Wah, Bapak bahas tuh di sini. Iya, Pak. Baik. Kita lihat. Ini kan dari awal sudah bisa dicegah, Pak. Kalau kita mau. Ya. Seharusnya aparat penegak hukum nggak perlu instruksi presiden, Pak. Instingnya penegak hukum kan langsung, alarmnya langsung berbunyi. Wah, ini nggak beres nih. Langsung alarmnya, kering, oh, ini bahaya. Langsung periksa. Kejaksaan kek, polisi kek, KPK, langsung periksa. Kalau 100% preventif. amanah, kalau 100% amanah. That's why. Masalahnya itu kan kalau 100% amanah. Kan saya bilang, karena semuanya mostly
hampir 100% berjamaah. Itu problemnya. Nah, itu. Bukan amanah, tapi berjamaah. Itu berjamaahnya repot. ini. Nah, itu. Kalau berjamaah untuk suatu yang amanah, oke. Tapi kalau berjamaahnya untuk suatu yang menguntungkan satu komunitas, satu ini, kan kita bicara duit, Pak. Yeah. Nah, seringnya aku lihat orang-orang itu sering membenturkan agama satu dengan agama yang lain, tapi di dalam agama itu sendiri mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan, kan? Betul. Artinya, kalau kebaikan itu dilakukan, apakah dengan kita menggunakan agama untuk mencelakai orang lain, itu adalah sebuah kebaikan? Nah, itu yang masih jadi pertanyaanku. Kan Bapak kan masuk Islam jadi mualaf. Nah, itu aku pengen tahu, Pak, kalau cara pandang Bapak. Sedangkan aku tahu sendiri tuh di dalam Islam sendiri kan ada banyak pandangan beda-beda tuh, Pak. Nah, cara pandang Bapak gimana gitu loh? Kalau saya mungkin orang yang moderat. Saya tidak fanatik. Oke. Saya cuma berpikir begini. Saya beragama, agama saya mengajarkan saya baik. Iya. Saya berperilaku baik saja. Tidak menyakiti orang, tidak membenci orang. Iya. Bahkan kalau kan kadangkala dibenturkan antara Islam dengan Kristen. Ya, saya kadangkala sedih kalau saya melihat ada umat Kristen beribadah, terus diganggu oleh teman-teman umat Islam, dipakein speaker toa, dibacain salawat badar, padahal ini orang lagi beribadah di sini. Padahal di Islam sendiri nggak mengajarkan gitu, Pak. Enggak, Pak? Enggak, di Islam sendiri mengajarkannya begini malah. Itu selain saya diajarin oleh Wakil Ketua Umum PBNU, yaitu Habib Hilal kepada saya. Habib Hilal. Saya dengar dari di Najwa Shihab itu, Qwairi Shihab ayahnya. Iya, Bapak. Itu Qwairi ada Shihab. satu surat bahwa Rasulullah bilang, bikin surat kepada kaum Kristen Najran di sana. Iya. Ya, bahwa bila engkau mau membutuhkan tempat ibadah, maka datanglah kepada kami. Terus Rasulullah bilang kepada umatnya, kalau nanti teman-teman Kristen Najran datang kemari, minta dibuatkan tempat ibadah karena mereka tidak punya tempat ibadah, maka kita wajib membuatkan buat mereka tempat ibadah. Nah, dan ini bukan berupa hutang. Kita berikan cuma-cuma. Luar biasa nggak Islam di situ? Tujuan dari hal itu apa, Pak? Kalau dari penafsiran yang bisa didapat? Islam rahmatan lil alamin, rahmat buat semua. Lil alamin, bukan lil muslimin, bukan. Oh, maksudnya begitu. Jadi rahmatan lil alamin buat umat Kristen Najran aja kita bisa baik kok. Iya. Iya kan? Kita bikinin dan itu bukan berupa hutang loh. Iya. Itu. Jadi apalagi buat tanaman, hewan, apa semua yang tidak beragama aja kita bisa baik, kita wajib sayangi. Ini kan agama mengajarkan semua begitu. Makanya kan Pak, banyak orang beragama tapi untuk mencari keuntungan, mencari popularitas. Seharusnya keuntungan dan popularitas yang ada digunakan untuk mengembangkan, mengharumkan agamanya. Memberikan contoh yang baik. That's right. Makanya saya, ya maaf, saya beragama bukan buat nyari keuntungan. Tapi saya alhamdulillah, saya dikasih rezeki sama Allah, saya bikin masjid, pakai duit saya bikin program sedekah nasi kuning, pakai duit saya. Ternyata multiplier efeknya, sedekah saya membuat saya mendapat kehormatan, mendapat popularitas. Tapi mendapat popularitas buat saya, bukan terus ujuk-ujuk saya harus membenci orang. Justru popularitas ini saya manfaatkan untuk mengharumkan nama agama saya. Nama Islam. Loh, sekarang kalau saya jalan, Pak, kemana-mana, orang lihat, oh orang Islam harus kaya. Kaya itu harus bermanfaat. Bermanfaat itu kayak Yusuf Hamka. Kan begitu? Iya, paham aku. Iya kan? Paham. Yang benar, jadi ini berdakwah dengan mengharumkan nama Islam sehingga orang melihat Islam dengan perspektif yang berbeda. Nah, itu maksudnya. Iya kan? Karena masih banyak dari yang non-muslim aku ngelihat, aku sering ngobrol. Mereka kan suka nanya ke aku, "Den, kok lu begitu banget sama yang Islam? Di podcast lu kok banyak undang Islam? Kok lu nggak undang pendeta gini-gini?" Terus aku jadi bingung. Oh, aku menangkap ada isu di mana ada
keresahan umat beragama karena banyaknya pandangan-pandangan dari perspektif buruk yang diambil oleh teman-teman non-Muslim gitu. Sedangkan aku kan tidak. Aku melihat itu adalah agama yang baik dan aku melihat banyak sekali penganut agama itu melakukan kebaikan dalam hidup saya. Yang jelek pun banyak, Pak, gitu ya kan. Dan memang aku ngelihat kehidupan kan begitu. Tergantung siapa orangnya gitu loh. Betul. Nah, pertanyaannya adalah kan ini kan sering banget aku lihat banyak yang komen ngajak login ke Islam, ngajak ini ke Islam, ngajak itu ke Islam itu. Itu menurut aku tidak salah ya. Itu adalah menawarkan sebuah hal yang menurut mereka keyakinan yang baik dan benar. Pertanyaan Bapak, kenapa nggak ngelakuin itu? Jadi gini Pak, di Islam itu ada lakum dinukum waliyadin. Ya. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya. Itu udah jelas gitu. Jadi kalau mau bantu orang, bantu aja yang ikhlas deh Pak. Nggak usah. Oh lu harus jadi anak buah gue. Oh lu harus jadi sama agama gue. Kan nggak baik. Misalnya saya datang bantu, kasih makan nih teman-teman umat Nasrani, misalnya di daerah NTT. Lu tapi gue kasih makan, besok lu masuk Islam ya. Kan nggak elok. Ada embel-embel? Iya, ada embel-embel itu kan nggak elok. Jadi sama juga. Terus ada datang ke daerah yang mungkin daerah Islam yang miskin. Orang-orang Kristen datang, besok lu masuk Kristen ya, karena ini bantuan lu dari Tuhan gue nih, atau apa. Ini yang nggak boleh. Ini penafsiran agama yang keliru menurut saya. Nah, oleh sebab itu, saya melakukan hal yang berbeda. Saya berdakwah dengan cara yang berbeda. Mudah-mudahan teman-teman umat Islam yang lain, umat Kristen yang lain, yang tidak mempunyai kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, atau menjadi pendeta, atau menjadi kiai, atau ustadz kondang, dia bisa berdakwah dengan cara yang baik, cara yang lain. Dengan kita berperilaku baik, orang akan melihat, siapa sih? Misalnya saya, oh Yusuf Hamka. Oh, dia siapa? Oh, dia pengusaha dagang apa sih? Oh, dia agamanya apa? Oh, ternyata agama Islamnya welas asih ya, baik ya. Gitu. Jadi kalau sekarang ini kan dikonotasikan Islam itu keras, simbolnya pedang, gitu kan. Padahal Pak, di Islamnya cinta kasih, penafsirannya aja yang berbeda. Yeah. Ada yang keras, sama Kristen juga cinta kasih, penafsirannya banyak yang berbeda-beda. Kalau kita lihat zaman sekarang, di Arab saja sudah terjadi modernisasi, bahwa bisa dibenarkan perempuan untuk nyupir, bahkan hijab pun dibuka nggak apa-apa. Oh, gitu. Sudah mulai ada modernisasi? Sudah mulai ada. Jadi itu nggak bahaya itu Pak? Bahaya enggaknya tergantung sistem hukumnya lah Pak. Oke. Iya kan, kalau mungkin mengikuti zaman dulu, mungkin belum ada aparat yang kuat atau apa. Ya kan, jadi sehingga bahaya kalau dibuka itu jadi membuatkan birahi orang atau apa gitu kan. Tapi kalau sekarang kalau ada hukumannya yang jelas, siapa yang memperkosa, siapa yang melecehkan, langsung dihukum. Sama aja di Indonesia kan bukan hukum Islam Pak, tapi kan aman-aman aja orang yang nggak berhijab kan. Iya. Iya kan, kita lihat di Singapura aman-aman aja. Kalau Bapak ambil dari perspektif itu, tapi kalau ngambil dari perspektif yang lain yang aku dapat bahwa tidak menjalankan syariah dan segala macam, itu kan sering dijadikan cara untuk memojokkannya gitu loh. Nah, makanya tafsirnya kan Pak. Iya, tafsirannya. Nah, beda. Islam tafsir sama Islam Quran beda Pak. Kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran, kita nggak boleh salah tafsir. Nah, takutnya yang tafsirnya berbeda ini, takutnya salah tafsir. Itu aja kalau saya sih. Dan Islam tidak pernah mempersulit umatnya kok. Ya kan? Jadi bahkan Islam itu beragama itu mempermudah. Makanya saya bilang, kalau untuk beragama, jadilah seorang beragama yang baik, terus juga carilah nafkah yang sebaik-baiknya sehingga bisa mengharumkan nama agamanya. Iya. Kalau saya mengambil perspektif saya sebagai orang yang membawa agama Islam atau Kristen, bagaimana caranya saya membuat image yang baik dari agama yang saya bawa ini, kalau saya meyakini agama saya benar, untuk bisa mengajak orang, untuk bisa juga menjalani agama yang saya yakini supaya dia bisa menemukan kebaikan di dalam agama saya. Berarti kan harus ada image yang kita berikan. Oh, berarti kalau mengajak orang untuk masuk ke dalam agama itu bukan hal image yang baik ya Pak ya? Bukan. Oke. Jadi kita apalagi memaksa. Ya, apalagi memaksa udah pasti jelek. Iya. Terus mengajak, merasa paling benar agamanya, itu nggak boleh Pak. Jadi apalagi mau ngebantu orang nih. Ngebantu orang,
oh ya, mudah-mudahan besok kamu dapat hidayah ya masuk Islam, atau besok dapat hidayah ya masuk Kristen, masuk Buddha. Itu nggak boleh, Pak. Saya dengar dari teman saya katanya kalau kita ngajak orang masuk ke Islam, kita dapat amal ibadah Pahala. gitu, pahala. Benar nggak sih, Pak? Ada yang bisa bilang begitu, tapi kan mengajak itu, Pak, agama ini kan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Betul. Ya, tidak bisa juga diajak-ajak menurut saya. Buktikan saja. Makanya Bapak ingat kan kasus saya yang waktu tahun 2021 Bank Syariah. Iya Kan? iya. Itu kan sempat semua orang marah. Saya bilang kenapa harus marah? Kita harus buka. Islam ini tidak boleh anti kritik kalau mau besar. Kalau kita nggak tahu kita punya kesalahan, kita bagaimana bisa menyempurnakan? Nah, akhirnya kan dikala Bank Syariah itu sudah selesai, saya mau bayar utang orang nggak boleh, bagaimana sih? Saya harus disalahkan? Saya bilang, akhirnya kan saya yang benar. Semua dia ganti, dia bayar ke saya. Ya kan? Okay. Itu kan Bank Syariah swasta. Iya kan? iya, Buktinya iya. sampai sekarang saya dapat kredit 7,5 triliun dari Bank Syariah pemerintah. Itu bagus menjalankan syariah. Kalau ada oknum-oknum yang memakai kedok agama, apakah agama Islam, apakah agama Kristen, yang mengajarkan kekerasan, itu pasti oknum, Pak, yang salah tafsir. Nggak mungkin kalau agama itu mengajarkan kekerasan, nggak mungkin. Pasti kelembutan, kesejukan. Oke, aku paham sekarang. Berarti kalau orang itu membawa sebuah agama, dia melakukan kekerasan, itu orangnya. Tafsirnya, orangnya salah. Kita nggak bisa lihat ke agamanya. Iya, nggak boleh salahkan agamanya, Pak. Iya. Al-Quran, Bible, semua mengajarkan kebaikan. Nggak ada, Pak, mengajarkan keburukan di sana. Iya. Ya kan? Jadi, makanya orang per orang, dan kita juga lihat ya, banyak kasus-kasus yang terjadi ya. Jangan merasa, oh, karena dia agamanya nih jadi jelek. Terus misalnya kita lihat dah kasus aparat pajak ya yang mukulin orang anaknya. Ini Pak, saya bersyukur, Pak. Bersyukur. Yang mukulin nih bukan orang Tionghoa. Coba kalau orang Tionghoa. Apa yang akan terjadi? Fenomenal, Pak. Itu akan terjadi fenomenal. Jurjil. Pak, aku mau nanya, Pak, seputar itu, Pak. Bapak kalau punya anak kelakuannya kayak itu, Bapak gimana sikapnya? Lebur aja masukin lagi. Hah? Gimana? Gimana? Tunggu dulu. Kan Bapak punya anak nih. Anak Bapak pakai mobil Bapak nih, pamer-pamer segala macam. Oke lah itu, oke lah. Namanya anak kali ya. Tiba-tiba dia berbuat hal kayak gini, dia pukulin anak. Penjarain. Penjarain. Gini Pak ya, saya ajarin Bapak. Terhadap istri, terhadap anak, kita harus berikan cinta kasih. Ya, kita berikan api cinta kepada mereka. Ya. Tapi api cinta ini ada batasannya. Ya. Api cinta yang berkelebihan Bapak berikan kepada anak atau istri, nantinya jadi api neraka yang akan membakar menjilat Bapak lagi. Bagus lagi tuh. Ya? Benar, Pak. Jadi gini, kita ambil contoh. Itu anak aparat pajak. Iya. Ini buat kita pengalaman hidup loh, Pak. Bahwa kita hidup, kita punya anak sekolah, anak kawin, terus punya cucu, belum selesai, Pak. Belum selesai tugas kita. Bapak lihat bagaimana seorang anak menjadi destroyer, merusak karir ayahnya, karir ibunya, karir kakak beradiknya, karir institusi ayahnya. Ini destroyer, Pak. Dan ini orang kedua yang saya lihat selama saya hidup destroyer. Orang yang pertama, satu pengusaha, saya nggak bisa sebutkan namanya. Itu dia tidak mukulin orang, tapi dia berbuat bisnis yang salah, sehingga meruntuhkan kerajaan orang tuanya. Orang tuanya punya kerajaan hari ini, perusahaan itu $500 miliar, Pak, dia punya aset. Bapak bayangin. $500 miliar? Yes. Oh. Jadi itu anaknya dulu buka bank. Iya. Banknya ini memberikan kredit semudah, gampang semua, termasuk kredit ke grup-grupnya anaknya, teman-temannya. Akhirnya jebol, ada utang sekian triliun kepada negara, dan itu ditutup dan akan dimasukkan penjara. Akhirnya orang tuanya jual sahamnya, Iya.
Dia nggak mau malu sampai orang tuanya dikirimin peti mati, Pak, di rumahnya. Sama orang-orang yang kena dimakan uang tabungannya di banknya dia, yang macet nggak bisa bayar. Akhirnya orang tuanya jual sahamnya, Pak. Semua untuk nebusin anaknya. Tapi sayang, anaknya memang yang lain semua jadi. Yang satu ini, ada kasus lagi beberapa tahun lalu, sekarang masih di Salemba. Itu sahabat saya. Jadi, destroyer terhadap keluarga, dan ini destroyer terhadap keluarga dan institusi. Ini keluarga terhadap bisnisnya, ini keluarga terhadap institusi kedinasan bapaknya. Jadi dua saya lihat contoh. Jadi makanya saya bilang, ini ada kata-kata penting saya selalu nasihatkan kepada anak-anak saya. Setiap kamu mau berbuat apapun juga, pertama, ingat kepada orang yang melahirkan kamu. Kedua, ingat kepada orang yang dilahirkan bersama kamu, yaitu adik kakak. Ya. Ketiga, orang yang akan dilahirkan oleh kamu. Jadi maksud saya nih, ingat bapak mak lu siapa. Ya, kesian nggak nih karirnya. Ingat kakak adik lu siapa, kalau ada orang penting, kesian nggak nih karirnya. Ingat nih, anak yang lu lahirkan berdampak nggak kalau lu berbuat nih. Ya kan, nama baiknya rusak nggak. Ini saya selalu tekankan. Karena kalau kita nggak ingat itu, Pak, kita pun berpikir, gue yang berbuat, siapa yang gue rugiin? Pak, kalau bapak emaknya seorang gubernur, anaknya narkoba, kan kesian, Pak. Bapak emaknya nggak bisa ngajar anak. Terus kalau kakak, kita ini terus korupsi, kakak adik kita, oh itu tuh, misalnya si Denny nih, Denny punya adik si Ahmad korupsi nih. Oh si Denny mana? Itu tuh, kakaknya si Ahmad yang koruptor. Kan nggak enak didengarnya, Pak. Terus misalnya bapak punya anak, namanya Unyil. Itu si Unyil mau kawin sama anak kita tuh. Unyil tuh siapa? Oh itu tuh, yang bapaknya si Denny koruptor. Kan nggak enak, Pak. Jadi makanya setiap berbuat, ingat akan orang yang melahirkan kita, ingat orang yang dilahirkan bersama kita, dan orang yang akan dilahirkan oleh kita. Itu. Dan saya miris, saya bilang, tugas seorang tua itu tidak akan pernah selesai setelah dia punya anak. Dia punya cucu pun belum tentu dia selesai. Kita lihat ada satu perusahaan yang cukup besar, yang dimiliki seorang ibu-ibu perempuan. Hebat. Tahu-tahu cucunya ditangkap narkoba. Das, tangkap. Mau nggak mau, bapaknya sibuk, neneknya sibuk. Nama cemar semua. Semua, siapa tuh neneknya? Oh itu tuh, yang cucunya narkoba yang ketangkep waktu itu. Siapa tuh bapaknya? Oh itu, anaknya tuh yang dulu narkoba. Yang begini-ginian nih. Makanya pesankan, saya punya pesan kepada terutama Denny dan teman-teman yang lain. Anak kita sudah lahirkan, belum tentu menyelesaikan tugas kita. Dia udah kawin juga, belum tentu tugas kita selesai. Dia nanti punya anak lagi, yaitu cucu kita, belum tentu tugas kita selesai. Tugas kita akan selesai kalau kita sudah berkubang tanah. Ingat itu. Sama kayak angkongku bilang tuh. Semua belum selesai sebelum peti mati dibunyi itu. Paku peti mati berbunyi. Nah. Pak, aku mau nanya nih Pak, agak-agak melenceng dikit. Bapak dengan, kalau dari perspektif saya kan, ini udah lewatin, itu udah lewatin, ini udah punya, itu udah punya. Bahkan berkelebihan. Dan cara Bapak memandang itu dari perspektif yang menurut aku itu perspektif orang sukses sebenarnya. Saya tidak merasa kaya. Saya hanya menjalani kehidupan saya, produktif, bekerja, saya suka segala sesuatu yang saya suka. Bapak masih punya keresahan-keresahan nggak sih Pak? Karena kan pasti orang di luar sana, mereka ngerasa, oh nanti kalau saya kayak Pak Yusuf, saya nggak ada keresahan gitu. Kan makanya mau begitu gitu. Masih punya nggak Pak keresahan-keresahan? Punya. Gitu? Masih punya Pak? Punya. Kayak gimana Pak? Keresahan yang pertama adalah karena saya memang bangun jalan tol kan terus nih. Saat ini utang kurang lebih ada 7,5 triliun. Walaupun aset saya saat ini kalau direvaluasi nyaris 100 triliun. Jadi masih kecil lah utang itu. Oke. Ya. Cuman saya berpikir gini, ya Allah, jangan biarkan saya mati meninggalkan hutang kepada anak-anak saya. Biarkan saya selesaikan hutang dulu pertama itu.
Baru andai kata engkau mau panggil aku pulang, aku pulang. Itu prinsip pertama. Hutang, Pak. Hutang, nggak boleh kita ninggalin hutang. Ya kan, nggak baik, Pak. Apalagi terhadap keturunan kita. Prinsip ya? Iya. Ya. Ini mobil juga saya lagi bingung nih, Pak. Mobil saya banyak yang masih bagus-bagus. Saya kepengen jual, tapi belum ada yang mau. Bahkan kalau saya ada orang yang mau, borongan nih, mobil bagus saya. Saya jual satu geblokan. Jadi nggak pusing. Pertanyaan saya, Pak, kenapa nggak Bapak bikin simple aja gitu? Kayak ya udah, ini terserah, ini uang mau diapain nanti segala macam. Kenapa Bapak nggak bikin simple kayak gitu? Nggak boleh terserah begitu. Apa landasannya apa, Pak? Kalau nanti dibuat foya-foya, dibuat yang sia-sia, dosa nanti saya, Pak. Apalagi kalau nanti anak-anak bikin misalnya tempat klub-klub yang dugem, narkoba, alkohol, itu kan sia-sia, Pak. Yang nggak sesuai dengan prinsipnya Bapak ya? Pak, Bapak kan tadi nanya, kalau anak saya begitu bagaimana? Saya penjarain, Pak, bener. Dan saya lupa cerita sama Bapak. Saya tahun lalu 2 orang saya penjarain, Pak. Padahal bukan urusan duit saya loh, Pak. Tapi menyangkut ini, yang saya penjarain adalah kerabat saya sendiri, Pak. Karena? Jadi gini, memang panjang ceritanya Pak Denny. Saya nggak bohong. Jadi pertama kasus 2020 ada orang ngambil duit kelenteng, yaitu anaknya kakak saya. Waktu itu saya dipercaya jadi pembina kelenteng. Ya. Dia minta saya jadi ketua umum. Saya oke lah. Saya bilang sama teman-teman yang umat Buddha, ini percaya ini ponakan saya. Saya berpikir dia baik kan. Dan dia Buddha. Begitu dia jadi ketua umum, dia melakukan tindakan tidak terpuji korupsi. Dia buka rekening baru, dia terima sumbangan orang. Saya bilang sama teman-teman Buddha, lo orang nggak usah khawatir. Gue udah bilang kok sama dia, lo ikut di sini sanksinya 2 kali, walaupun lo ponakan gue. Setelah dipenjarain, sudah kembaliin duitnya semua. Dan saya kan ditanya sama teman-teman, ini nggak salah ponakan lo? Nggak pernah salah. Kemarin kejadian lagi. Kakak saya meninggal, yang punya krematorium Cilincing. Dia memberikan yayasannya, dia percayakan kepada saya. Saya pun juga, masa sih saya nggak percaya? Sama orang lain aja ponakan saya percaya. Iya. Saya percayakan kepada kerabat saya, saudara saya. Tahu-tahu ada bayaran uang masuk 28 miliar. Terus dia bilang uangnya habis karena dulu kakak lu ada utang sama gua katanya. Lah, utang piutang itu urusan lu dulu. Tapi gue percaya sama lu, lu harus masukin ke yayasannya. Nggak bisa lu ambil begini. Lu mau apa katanya? Oke, gue berhentikan lu dari ketua yayasan. Saya berhentikan, saya digugat 100 miliar. Saya bicara dengan kakak beradik saya. Sorry nih, gue harus ambil tindakan. Ini marwah keluarga. Orang tua kalau masih ada, kita harus manut dan hormat kepada orang tua. Orang tua kalau sudah tidak ada, kita harus manut dan hormat kepada kakak tertua. Kakak tertua kalau sudah tidak ada, kakak kedua. Kakak kedua kalau tidak ada, kakak ketiga. Kalau kakak ketiga tidak berani, kakak keempat harus mengambil tindakan tegas. Kakak ketiga ada, nggak berani. Akhirnya saya mengambil tindakan dengan saya lapor. Mereka semua abstain, tidak bicara apa-apa. Saya dianggap jadi bad guy, tapi saya harus tegakkan keadilan. Keadilan itu berlaku buat semua. Nah, jadi tidak boleh tidak berlaku untuk kerabat kita atau keluarga kita atau anak kita. Akhirnya, begitu 28 hari, pas hari itu saya lagi besuk teman saya di tahanan. Terus saya telepon saudara saya yang lain. Mau balikin nggak? Kalau mau balikin, gue pas di sini. Gue jemput pulang dia. Ya, dia bilang mau. Oke, saya suruh polisinya panggil. Bawa ke tempat tahanan narkoba waktu itu. Datang, ketemu, dia peluk saya, dia minta maaf. Gue salah, gue minta maaf. Lu bukan
Gua kalau salah, gue minta maaf. Lu bukan kalau salah, lu memang sudah salah. Saya bilang gitu. Bisa-bisanya ngomong gitu. Iya, dia minta maaf, terus saya peluk dia. Dan waktu mau ngadep saya juga bilang, jangan dipakein baju oranye ya, tolong. Saya bilang. Dan dia pegang baju oranyenya. Ya. Akhirnya saya langsung panggil lawyer saya, selesaikan, saya minta sore ini pulang. Malam itu langsung pulang. Prinsip. Ya, jadi kita harus ajar adat, Pak, tata krama. Aduh, suka saya itu. Kalau enggak rusak. Sama, Pak. Anak saya kalau begitu pun, pasti saya ajar adat. Itu tuh penting tuh. Anak sekarang mungkin harus banyak belajar tuh. Karena bukan hanya masalah pengetahuan, teknologi, kalian lebih bagus dan lain-lain. Tapi masalah adat, mental, tata krama itu... Dan itu adab. 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 Itu adab. Cakep. Ada Ya, lagi? Banyak yang nawarin jadi Iya Pak. Kenapa nggak mau jadi pejabat sih Pak? Kan banyak yang nawarin saya dengar-dengar. Kenapa Bapak nggak kepikiran mau jadi pejabat ya? Di jawaban diplomatis dijajah dia keluar. Gini, Bos. Bapak-bapak lihat kan. Berapa banyak sih yang jadi pejabat yang amanah? Iya. Apa Bapak jamin kalau saya jadi pejabat saya pasti amanah? Belum tentu ya Pak ya? Saya aja nggak jamin, apalagi Bapak kan? Iya. Iya kan? Nah, gini. Ujung-ujungnya apa sih muaranya? Orang mau jadi pejabat kek, mau jadi gubernur kek, jadi menteri kek. Ujung-ujungnya semua apa? Perut, Pak. Isi perut. Semua orang hidup punya tujuan. Kerja juga. Sekolah untuk kerja. Kerja apa? Untuk cari makan. Untuk isi perut. Politikus apa? Jadi dapat gaji dari negara. Isi perut. Cuman yang saya suka sedih. Saya ditawarin nyalek berapa kali oleh Pak Erlangga. Dengan segala hormat saya tolak. Jabatan-jabatan juga saya bilang saya tolak. Terus dalam 2 minggu kemarin dari beberapa petinggi ada 2 orang yang ngomong bahwa saya dicalonkan untuk kepala daerah, terus dicalonkan wakil kepala daerah, terus bahkan 2 minggu kemarin ketemu Pak Erlangga, yang bersangkutan masih ngomong, Pak, si Yusuf kenapa nggak diiniin? Terus Pak Erlangga bilang, ya nanti di Jakarta dia duet dengan kawan kita juga, seorang kepala daerah katanya untuk di sini. Bagaimana? Jadi nggak nih buat DKI? Wah jadi Pak katanya. Saya bilang, Pak ampun jangan. Saya bilang. Terus udah teman saya pulang, terus saya makan sama Pak Erlangga. Beliau tanya, kenapa sih lu nggak mau? Saya bilang gini Pak, pertama saya nggak pernah mimpi jadi pejabat Pak, dan nggak kepengen jadi pejabat. Jujur walaupun pejabat punya kuasa. Apa alasannya? Pejabat kan 2 periode, Pak. Kalau pengusaha kan mau 10 periode kagak apa-apa, saya masih bercandain dia. Saya nggak kepengen jadi pejabat. Saya akhirnya bilang sama Pak Erlang, Pak, 1, kalau lu suruh gua kompetisi sama teman gua nggak mungkin mau. I never betray my friend. Saya tidak pernah mengkhianati teman saya. Saya bilang. Terus misalnya Pak, maaf Pak, saya bilang, kalau pilkada nanti, Pak Anies misalnya nggak lanjut ke presiden, Pak Anies jadi gubernur, dia running gubernur. Saya berkompetisi dengan Pak Anies, saya nggak pernah mau, karena Anies not just only my friend, that's our friend loh Pak. Jadi teman Pak Erlangga teman saya, jadi nggak mungkin saya berkompetisi sama Anies Pak, saya bilang gitu. 1 itu. Kedua, saya nggak punya urat jadi pejabat. Harus ada uratnya jadi pejabat. Iya, ya? karena harus ada uratnya. Iya, kalau jadi pejabat itu masih ada uratnya Pak, masih tebal-tebal muka dikit, tebal-tebal kuping dikit, gitu. Iya kan. sih, memang harus gitu. Urat malu harus ada gitu. Kalau nggak bisa Pak. Iya kan, urat saya kan belum numbuh urat malu. Gimana saya? Susah sih memang. Soalnya nggak bisa guys. Jangan disuruh dia jadi pejabat ya. Pak, saya mau jadi manusia merdeka. Merdeka dalam ngatur waktu, tidak diatur.
Iya. Iya. Kalau saya jadi pejabat, saya diatur, Pak. Iya. Lu jam berapa harus ngantor, jam berapa harus jemput pejabat ini yang lebih tinggi atau apa. Presiden aja diatur, Pak, pakai protokol. Nanti Bapak disuruh batalin itu, Pak. Batalin Israel lagi. Iya, Pak. Saya nggak ikut campur ya, Pak ya. Itu makanya, itu kan satu keputusan yang dilematis sebenarnya. Nah, saya saya lagi melihat ini Indonesia ke depan. Indonesia ke depan ini saya cuman khawatir kalau tidak benar-benar memilih pemimpin yang mengerti. Iya. Yang seperti Pak Jokowi, dia mengerti ekonomi, dia bekas pelaku usaha, dia juga orang teknik gitu kan ya. Terus dia amanah, terus dia punya pembantu juga, diantaranya ada Pak Basuki, ya, Menteri PUPR yang kerja keras, pembangunan di mana-mana. Dan kalau kita cuman cari pemimpin yang bisa jargon-jargon, ini bahaya. Kedepannya nanti kita setback lagi. Kita lihat kan sekarang sudah ada MRT, sudah ada jalan tol, sudah ada kereta cepat, kita lihat juga ada LRT. Mudah-mudahan pemimpin yang akan datang ini mengerti ekonomi dan bisa meneruskan pola kepemimpinan. Iya, itu kan semua kembali ke kita. Kalau kita gampang kemakan dengan elektabilitas dari image yang mereka bangun, sedangkan kitanya sendiri itu nggak teliti dan tahu bagaimana kita melihat seorang pemimpin, ya salah kita juga gitu. Jangan nanti kemudian udah naikin dia terus kemudian protes segala macam, ngamuk-ngamuk, ngerugiin kita semua. Cina lalu sikat, Kristen lalu hajar, ini lalu beri. Ya kita semua yang tanggung jawab kan akhirnya. Nah makanya kita coba dari generasi muda ya berpikir lebih realistis. Kalau milih pemimpin, jangan yang ngasih logistik lah. Kalau ngasih logistik, coret langsung gitu. Bisa nggak? Iya. Ya, kalau yang ngasih logistik. Logistiknya ambil, tapi jangan dipilih. Duit yang ngasih duit. Ya, duit juga ambil. Duitnya ambil, tapi jangan dipilih. Jangan dipilih. Gitu. Biar dibangkrut. Iya bener. Bahkan saya akan bilang, kan saya sempat ditanya Pak Erlangga, syarat kamu kalau jadi pemimpin bagaimana katanya kalau mau jadi pilkada. Saya akan bilang sama rakyat, saya bilang, kalau saya nih, tapi saya nggak mau nih Pak ya, saya ingat, saya bilang sama rakyat, saya tidak akan berikan kamu apa-apa, tapi saya akan berjanji kesejahteraan kalian saya akan perhatikan. Contohnya saya bilang, sekolah saya kasih gratis semua buat penduduk, misalnya saya di Jakarta, saya akan kasih gratis. Rumah sakit gratis semua buat orang miskin. Ya kan? Kita semua kan tinggal kita sensus, yang miskin yang mana, yang menengah mana, yang nggak ada kerjaan semua gratis. Bahkan saya bilang sama Pak Erlangga, Pak, saya mau buat ini Pak, yayasan. Yayasan apa? Yayasan kaum kere. Namanya gitu loh. Iya bener. Iya. Bener. Iya. Kenapa begitu? Iya, nanti ketua umumnya siapa? Anak saya Pak, Faisal. Dia ketua umum kaum kere. Iya kan? Lu ketua umum tuh. Pak, Ical. Organisasi kaum kere ada loh Pak. Iya. 1912 loh Pak. Iya. Ya, nanti saya kirimin Bapak. Itu khusus kaum kere itu orang-orang yang tidak punya rumah, tidak punya harta benda, semua itu jadilah kaum kere. Dan itu dunia loh Pak, kaum kere. Dan kegelisahan saya itu saya mau jawab itu Pak. Iya. Jadi kegelisahan saya, yang Bapak tanya kegelisahannya apa? Ini harta mau buat apa? Udah Cal, nanti kamu bagi nih. Yang Bapak punya 10% buat kaum kere. Orang-orang termarginalkan, yang nggak punya rumah, nggak punya apa. Lu coba aja bikin di kolong-kolong tol, saya udah bilang tuh. Di kolong-kolong tol, lu bikinin rumah petak semua. Bikinin bawahnya yang sederhana, ya kan? Kasih buat orang-orang yang nggak punya rumah. Kan kesian Pak. Pemimpinnya anak Bapak ya, Iya, Ical ya. Faisal itu. Ical, selamat Anda sudah menjadi orang Ketua yang umum. bermanfaat menjadi ketua Umum kaum kere dia. Gua ketawa. Pak Denny nanti sekjennya loh. Waduh, Olive. Olive. Ada terakhir? Oke, pertanyaan terakhir ya. Bapak kan udah punya semuanya nih. Ada lagi nggak sih yang Bapak mau cari? Oh, Bapak kan udah punya semua katanya. Ada yang pengen dicapai nggak? Ada. Apa Pak? Pengen punya cucu. Aduh, saya udah tahu nih jawabannya. Saya doakan di sini Pak, Bapak akan segera punya cucu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Tuhan mendengar doa saya hari ini. Amin. Soalnya sama juga Ci Olive juga. Amin. Kita Saya doain doakan, juga iya, sama. Pak. Semoga Denny, Olive segera punya baby. Amin, Dan Pak.
badan tetap sehat, barokah, jangan capek-capek kerja. Yang penting tetap sayang, saling sayang, sebab nggak bisa bilang pengorbanan perempuan banyak berkorban, laki juga banyak berkorban. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, kamu jangan berpikir mama kamu mengandung kamu, ngurusin kamu, pakai pampers apa. Ayah kalau pulang nggak bawa duit, bingung. Aduh, anak gua nanti mau beli mainan, mau makan apa ya? Itu kadang-kadang suka nggak berani pulang kita dulu. Nah, ini yang kadang-kadang harus kita tanamkan ke anak-anak. Mudah-mudahan lah, insya Allah tahun ini dapat baby dah. Amin. Amin. Makasih Pak, Bapak juga ya. Cal, woi Cal. Ketua kaum Cal. kewe. Sama satu lagi tuh, yang cewek. Fitri. Fitri. Gua nggak mau sebut nama.